Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Pratama dengan NIM 21030404136. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membahas mengenai topik Information and Communication Technology ICT in Education yang sebelumnya telah saya bahas pada pertemuan UTS dan kali ini saya akan membahasnya lagi lebih detail dengan beberapa poin tambahan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, di sini saya akan membacakan pendahuluan terlebih dahulu. Kemajuan dalam bidang teknologi informasi, komunikasi, dan teknologi memberikan peluang dalam pendidikan dengan mengembangkan model pembelajaran dan pelatihan melalui penggunaan ICT yang canggih. Hal ini bertujuan untuk menemukan solusi untuk mengatasi kelemahan dalam proses pembelajaran. Di sini terdapat 5 topik pembahasan yang akan saya bahas nantinya. Yang pertama ada tujuan, yang kedua uraian, yang ketiga metodologi, yang keempat implikasi potensial, dan yang kelima manfaat. Yang pertama tujuan. Apa tujuan utama dari Anda memilih topik tersebut pada proposal Anda? Tujuan utama saya memilih topik Information and Communication Technology atau ICT in Education adalah untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran di era digital. Saya ingin memahami sejauh mana ICT dapat membantu mengatasi tantangan pendidikan konvensional dan memperluas akses serta efektivitas pendidikan, terutama dalam konteks pengajaran jarak jauh dan hibrida. Hal ini juga sejalan dengan upaya global untuk memodernisasi pendidikan agar lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Yang kedua, uraian. Uraikan judul proposal yang Anda ambil. ICT dalam pendidikan merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan. ICT mencakup berbagai teknologi seperti komputer, internet, perangkat lunak edukatif, dan platform pembelajaran digital yang membantu dalam menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan efektif. Penggunaan ICT dalam pendidikan memungkinkan akses yang lebih luas ke sumber daya pendidikan, meningkatkan kemampuan belajar mandiri siswa, serta memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara guru dan siswa. Yang ketiga, metodologi. Dapatkah Anda menjelaskan metodologinya secara rinci? Metodologi yang akan saya gunakan adalah penelitian kuantitatif dengan lingkup penelitian pada lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Berikut adalah rincian penyesuaian metodologinya. Yang pertama adalah desain penelitian dengan jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif deskriptif menggunakan survei untuk mengevaluasi penggunaan dan efektivitas ICT di kalangan dosen dan mahasiswa di UMP. Tujuannya untuk menggambarkan sejauh mana ICT digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di universitas. Yang kedua, populasi dan sampel. Untuk populasinya sendiri yaitu dosen dan mahasiswa dari berbagai fakultas di UMP. Yang kedua, sampel menggunakan metode stratified random sampling untuk memastikan representasi yang adil dari setiap fakultas atau departemen. Yang ketiga, pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu kuesioner. Kuesioner akan disebarkan secara online kepada dosen dan mahasiswa untuk mengumpulkan data mengenai frekuensi dan cara penggunaan ICT, persepsi terhadap efektivitas dan kendala yang dihadapi. Kemudian yang kedua ada validasi kuesioner. Akan dilakukan validasi menggunakan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa kuesioner tersebut dapat diandalkan dalam mengukur variabel yang diteliti. Yang keempat ada analisis data, dibagi menjadi dua, analisis statistik deskriptif, yaitu data dari kuesioner akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif seperti mean, median, dan standar deviasi untuk menggambarkan distribusi dan pola penggunaan ICT. Yang kedua ada analisis inferensial, yaitu untuk menguji hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel akan digunakan teknik statistik seperti uji T dan ANOVA. Yang kelima ada interpretasi hasil. Hasil analisis akan diinterpretasikan untuk memahami bagaimana ICT digunakan di lingkungan
UMP, dan apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Yang keenam, ada implementasi. Berdasarkan hasil penelitian, akan disusun rekomendasi kebijakan untuk universitas dalam rangka meningkatkan infrastruktur dan program pelatihan terkait penggunaan ICT. Kemudian yang keempat ada implikasi potensial. Apa implikasi potensial dari penelitian Anda? Implikasi potensial dari penelitian ini antara lain, yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret tentang bagaimana ICT dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Yang kedua, kebijakan pendidikan. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang mendukung integrasi ICT. Yang ketiga, pengembangan profesional guru. Temuan dapat mengarahkan pada program pelatihan yang lebih baik untuk guru dalam menggunakan teknologi secara efektif di kelas. Yang terakhir, akses pendidikan yang lebih luas. Dengan memahami manfaat ICT, diharapkan dapat membuka akses pendidikan bagi lebih banyak siswa, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau dengan keterbatasan fisik. Kemudian yang kelima, manfaat. Siapa yang akan mendapatkan manfaat dari penelitian Anda? Manfaat dari penelitian ini akan dirasakan oleh berbagai pihak, diantaranya yang pertama ada guru, dapat meningkatkan kemampuan dan efektivitas pengajaran mereka dengan memanfaatkan teknologi. Yang kedua, bagi siswa yaitu mendapatkan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Yang ketiga, orang tua. Orang tua dapat melihat peningkatan kualitas pendidikan yang diterima anak-anak mereka. Kemudian, ini merupakan referensi jurnal yang saya gunakan. Saya menggunakan 6 jurnal dengan rincian 2 jurnal internasional dan 4 jurnal nasional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf atas kekurangan kata-kata, atas kesalahan yang saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.